Mini Vlog, Kelompok 1. Hai guys, kita sudah berada di Mercedes ya. Yuk kita masuk. Sambutan dari Bu Sukamti. Dari Museum Gang 11, Museum Mas Mundari, Yayasan Gang 11. Objek pertama. Salah satu contoh produk kami, yakni Museum Mas Mundari, bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Ristek Dikti. Kami melahirkan, menyampaikan, mengajukan sebuah gagasan Museum Mas Mundari. Pokok utama kami bukanlah damar kurungnya, bukanlah Mas Mundarinya saja, bukanlah museumnya saja. Kami juga menjaring, kami juga berdiskusi dengan banyak kalangan praktisi, baik di lingkungan Gresik, Surabaya, Bandung, Jogja, dan lain sebagainya. Intinya kami merasa gelisah ketika museum, tadi sudah disampaikan sama Mbak Ida, ada yang mengatakan sudah bertandang ke museum ataupun tidak. Karena memang pandangan hampir semua masyarakat, bahkan saya sendiri, ketika diajak ke museum, kesannya memang menakutkan, bosan, monoton. Akhirnya itulah yang kami tuangkan, melahirkan sebuah gagasan museum virtual. Itu yang pertama. Kemudian kenapa harus damar kurung? Karena kami yang khususnya berdomisili di Gresik, meskipun kelahiran dan tempat tinggal kami jauh, ada yang Surabaya, ada yang Lamongan, saya sendiri dari Bobo, Menganti. Dari damar kurung itulah yang kami gali, kami cari referensinya, baik secara tulisan, temuan-temuan ataupun situs-situs yang sudah runtuh ataupun masih ada. Itulah yang menginspirasi kami. Kenapa hampir semua orang yang tidak menyukai damar kurung menjadi suka, yang tidak tahu damar kurung akhirnya tertarik. Kami merasa terinspirasi dengan kedua. Yang ketiga, siapa sosok Mas Mundari itu? Akhirnya kami cari, baik dari koran-koran, arsip-arsip, dari tahun 85 ke bawah, kami menjaring. Sampai sepeninggalnya, kami hentikan dulu, kami cari biografinya dan sebagainya. Lah dari koran-koran itu kami sepakat di Yayasan Gang 11 dan Indonesia, karena memang pemberitaan-pemberitaan oleh media pada waktu itu memang gagasan politik, pertarungan politik kebudayaan. Kami sepakat di sini berhadapan dan siap paling depan itu menolak Mas Mundari adalah seorang seniman yang miskin. Kami menolak seperti itu karena ada beberapa media seperti media cetak yang nanti bisa dicek di Museum Mas Mundari. Nggak lama-lama, mari kita lanjut ke objek yang kedua. Mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Khori mengenai rumah Gajah Mungkur. Perkenalkan, nama saya Pak Khori,
salah satu ahli waris dari Rumah Gajah Mungkur. Untuk menyingkat waktu, udah Mbak, monggo kalau mau tanya langsung. Ini Ya. kita dari siswi SMA Negeri 1 Kedamian Oke, melakukan studi budaya ke Ya. Kampung Kemasan, Oke. Museum Mas Mindari, dan yang terakhir ini ke Rumah Gajah Mungkur. Oke. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Destia, Pak. oke. Ya. Mbak Destia. Ya. Mau tanya nih Pak, kenapa sih patung Gajah Mungkur yang di depan itu dihadapin ke teras dan ngebelakangin jalan? Nah, ini Mbak, nah kan kalau misalkan dulu kan daerah sini kan memang ramai Mbak, sering ada tamu, sering ada apa gitu. Nah, Mbak Buyut kami kan sukanya kan duduk di sini, duduk di daerah. Kalau misalkan gajahnya menghadap yang menghadap ke sana, berarti otomatis Mbak Buyut kami kan lihatnya kan cuma pantatnya. Nah, terus akhirnya Mbak Buyut kami bisa tetap gajah, cuma gajahnya menghadapnya ke sini aja biar kita pas duduk-duduk kita bisa melihat wajahnya gajah. Nah, seperti itu. Dan asal mula dibangunnya Kampung Kemasan ini apa sih Pak? Maksudnya kamu kemasan Ya. Gajah Mungkur. Ya, Gajah Mungkur. Gini, jadi Mbak Buyut kami lahir di Kampung Kemasan nih Mbak. Ada saudara-saudaranya tinggal di sana, bikin rumah di sana. Terus berhubung Mbak Buyut kami itu dulu pedagang, cuma sering keluar kota, sering keluar negeri, jadi jarang pulang gitu. Terus akhirnya tidak kebagian yang di Kampung Kemasan, gitu, dan bagian jatah bikin rumah yang di sana. Terus akhirnya membangun yang di sini. Nah, seperti itu. Rumah ini didirikan pada tahun 1898 oleh Mbak Buyut kami yang bernama Haji Jailan bin Haji Umar. Dengan konsep bangunan kolonial, ada juga etnis Cina-nya. Kalau yang listnya ini kan Cina banget ini ya, Chinese banget lah. Nah itu. Kalau kaca-kacanya ini, kaca ini semua, kalau orang sekarang menyebutnya itu kaca patri, itu memang khusus pesen dari Belanda. Itu masih ada tulisannya Bovi Dorot itu perusahaan kacanya. Pokoknya ada Bovi Dorot bulan. Nah, jadi kalau ini yang B Umar itu jadi Haji Jailan bin Umar gitu. Sampai belakang itu semua sama semua kaca-kacanya. Dan di sini juga saya melihat ada beberapa batik ya Pak ya. Okay. Apa Pak ciri khas dari batik ini? Kalau batik ini mengusung motifnya tentang kearifan lokal yang ada di Gresik. Jadi Sabawai, ada Marhuru, Bandeng, Jubung, Kuda. Terus tapi yang tidak ada di brand motif batik lainnya ada di Gresik, yaitu motif Rumah Gajah Mungkur sama patung Gajah Mungkur tidak ada. Nah, soalnya itu kan memang milik kita dan kita kami patenkan. Itu. Ya, terima kasih ya Pak. Yeah. Oh ya, di sini saya juga mau bertanya Pak, apa yang melatar belakangi menciptakan batik-batik yang seperti ini Pak? Sebenarnya batik itu sudah ada sejak zaman Mbak Buyut kami, itu sudah ada salah satu usahanya Mbak Buyut kami. Ya batik itu tadi sekarang yang masih bertahan itu batik sama sekarang belum walet. Ya dilatih juga. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ditanyakan, monggo. Dilanjut perjalanan. Tuar ke Stige.
Sekian, terima kasih guysku. Tema, mengenal sejarah rumah, Mas Mundari dan Gajah Mungkur. Lokasi, Gresik Nesia Umah Damar dan Gajah Mungkur. Narasumber, Dewi Musdalifah, Raja Iqbal Islami, Pak Koiri. Nama tim, Eva Dwi Anjani, Irfan Nadia Rufiana, M. Iqbal Akbar, M. Jainal Abidin, M. Rangga Saputra. Nama pembimbing, Wiwik Istiwiana S. PD. Nama kepala sekolah, D. Resna Ali Imron MM. Nama wali kelas, Siti Nurjanah S. PD.